A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dengan sesi program yang baru dan yang terbaru. Dan program ini sangat menarik karena ini kita akan memulai program ini dan mudah-mudahan program ini menjadi wasilah untuk menjadi karunia keberkahan masyarakat seluruh Indonesia khususnya untuk menambah wawasan dan keilmuan. Baik, program ini bernama Menyelami Rahasia Tersembunyi Alkitab Perjanjian Lama Bahasa Ibrani, dan kita akan tampil secara rutin tiap pekan, rutin 1 pekan 1 kali, dan masyarakat sedemikian hingga bisa menikmati program ini dengan baik. Dan materi ini disampaikan sebagai ilmu dan wawasan untuk kalangan internal umat Islam sendiri, khususnya dalam rangka untuk membentengi umat Islam dari bahaya pemurtadan. Dan program ini bukanlah dalam rangka untuk konteks sara ya, melainkan dalam rangka sebagai ilmu dan wawasan untuk kalangan umat Islam sendiri. Kalaupun ada Yesus ya, Yesus itu adalah di kalangan kami sendiri umat Islam, di Islam berkedudukan sebagai seorang nabi atau rasul, seseorang yang mulia utusan Allah yang kami muliakan dan kami hormati, kami imani. Dan tidak sempurna iman seorang muslim kalau ia tidak menghormati Yesus dan mengimani Yesus sebagai seorang nabi dan rasul yang mulia. Adapun apabila di dalam konten ini terdapat uraian Alkitab, terutama Alkitab Perjanjian Lama, maka hal itu dikarenakan kami sebagai umat Islam beriman dan hormat kepada beberapa kitab termasuk di dalamnya Alkitab. Perihal konten Alkitab terdapat distorsi atau tidak, mohon maaf, kami sebagai umat Islam bersikap tawakuf, tidak mengiyakan dan tidak pula menidakkan. Mari kita ikuti program ini dan tentunya spesial bersama Al-Ustadz Ahmad Kainama. Kita sambut. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ya, di sini udah berapa malam ya, setiap sore hujan terus ya. Saya sekarang ada di daerah Desa Pasir Kuda, Cikuda, Kabupaten Bogor, dan sekarang insya Allah jadi Bogor Timur. Insya Allah katanya dengar-dengar kabar. Demikian Ustaz. Baik. Para pemirsa, para penonton yang kami muliakan, saya juga malam ini adalah malam pertama di mana kita semuanya akan belajar mulai dari nol terkait terutama bahasa Hebrew. Mari waktu dan tempat kesempatan kami persilakan kepada Al-Ustadz Ahmad Kainama. Silakan ya Ustadz. Baik, sekian kasiran, jazakumullah khairan Ustadz Ipung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi wa man wala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islam dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Begini Ustaz Ipung, saya sangat senang begitu mendapat informasi dari Ustaz Ipung dan Ayah Sofia tentang niat untuk
adanya satu program di mana program ini sepertinya mengarah kepada pemahaman ya, bukan kursus, bukan kursus bahasa, bukan ya, tapi pemahaman original text. Demikian ya, Masya Allah. ya. Mantap, Ustaz. Original text ya. Hal ini tidaklah sama sekali ada hubungannya dengan niat penistaan, penghinaan, menyerang, apalagi menghujat. Saya ulangi pelan-pelan, afwan, kita mulai. Wa asif ya Ustadz wal Ustazah, akhi ukti, serta muslimin wal muslimah rahimahullah, pemirsa ya Sofia yang disayangin dan diberkahi Allah. Amin. Tidak ada niat untuk penistaan, menyerang, menghina, apalagi menghujat. Segala sesuatu sejak awal ada program kristologi dalam channel YouTube Walaf Center Ayah Sofia. Kerangka ini selalu sangat diperhatikan. Karena setiap kali Kainama bersama Ayah Sofia tampil di channel YouTube, maka seluruh bapak-bapak serta ibu-ibu kita yang terhormat yang ada dan diberkahi Allah untuk memiliki jabatan sebagai pemangku jabatan keamanan Republik Indonesia, baik dari Kepolisian Republik Indonesia yang disayangin Allah dan juga dari TNI. Amin. Serta orang-orang dari para bapak-bapak dan kita dari ada BNPT namanya. Betul. Dan tentu saja juga para orang tua kita, para bapak-bapak serta ibu-ibu kita yang adalah para praktisi serta para ahli di bidang hukum. Betul. Baik dari hukum secara kemasyarakatan maupun secara khusus hukum dan pasal serta perundang-undangan, transmisi atau penyebaran isi konten media sosial. Ayah Sofia adalah satu YouTube channel yang membawa Kainama untuk berada di dalam pengawasan dari orang-orang yang diberkahi Allah tersebut di Republik Indonesia ini. Amin. Untuk tetap berada di wilayah ranah akademis serta paparan yang memiliki dasar data ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Tujuannya adalah merajut kembali, sekali lagi, merajut kembali kerukunan antar umat beragama di dalam sistem bermasyarakat yang toleran secara proporsional. Tidak boleh menyerang pribadi, ada namanya physical bullying dan sebagainya, ya, physical harassment tidak boleh, dan semuanya harus berdasarkan data. Silahkan pemirsaku lihat dengan hati terbuka di luar channel-channel Muslim, terutama channel YouTube Kristen. Kami, terutama Ayah Sofia Walaf Center YouTube channel, dan terutama saya Kainama, insya Allah Allah tetap istiqomahkan di dalam kerangka yang diberikan oleh para syekh, para mualim, para mudaris yang ada di Majelis Ulama Indonesia dan juga para tuan guru kami di Dewan Dakwah Nasional. Demikian. Jadi, apa itu Old Testament atau Perjanjian Lama? Kenapa itu dijadikan dasar oleh Ustadz Ipung dan Ayah Sofia serta Kainama dalam program barunya ini? Ya, karena sejak tahun 2017 begitu gencarnya misi misionaris
yang masuk ke rumah-rumah muslimin wal muslimah di Republik Indonesia, terutama di kota-kota besar, yang memberikan seperti mereka menjalankan program mereka. Program mereka apa? Adalah amanah agung. Tahu ya, Ustaz Ipung yang amanah agung? Amanah agung. Matius 28 nomor 19. Itu adalah kewajiban dari setiap orang Kristen. Kita tidak menyalahkan mereka. Hanya saja makin ke arah saat-saat sekarang, makin tidak tertata pola pekabaran Injil oleh saudara-saudaraku tersayang, Kristen dan Katolik di Republik Indonesia ini. Kenapa? Karena mereka masuk rumah. Dan sasarannya adalah orang Islam. Orang yang sudah beragama. Dan itu sungguh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kami insya Allah, Kainama dan Ayah Sofia membawa ini ke ranahnya kembali. Agar saudara Kristen dan Katolik di Republik Indonesia ini sadar Anda sedang melakukan suatu pola keagamaan yang berlawanan dengan undang-undang di tanah air kita ini. Kalau memang mau mengabarkan Injil, bukan begitu caranya. Ya, pekabaran serta membuat orang lain mengikuti agama kita tidak pernah diajarkan oleh Islam. Kita berbeda, saudara. Maaf ya, Anda punya misi. Orang Islam nggak pernah. Karena apa? Agama Islam tidak mengajarkan hal tersebut. Seseorang memeluk agama Islam dari orang yang tidak berislam menjadi seseorang yang berislam dengan mengucapkan syahadatain 100% hanya karena Allah. Namanya hidayah. Kalau ada orang Kristen atau saudaraku Katolik Kristen yang nonton lalu kasih di LC ya, maki-maki saudaraku muslimin wal muslimah, lihat, itulah mereka. Ya, sistemnya begitu. Maki-maki hujat, maki-maki hujat, maki-maki hujat, itu aja bisanya. Karena apa? Karena memang disuruh. Nah, insya Allah bersama dengan Ayah Sofia, yuk kita kembalikan yuk pemahaman misionari pekabaran Injil yang sesungguhnya. Melalui apa? Kasih. K-A-S-I-H, K-H-S-I-H, kasih, 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 kasih. Ya, itulah yang diajarkan Yesus. Apa itu? Perjanjian baru. Istilah perjanjian baru itu bukan untuk kitab-kitab yang sekarang kita kenal. Kalau yang sekarang kita kenal dipegang oleh saudara kita Kristen Katolik, namanya gospel. Ada 4 kitabnya. Matthew, Mark, Luke, and John. Ditambah surat-surat Paulus, ditambah beberapa surat para rasul, Yesus, dan kitab Revelation atau Wahyu. Ya, namanya bukan Injil, gospel. Ya, Injil itu bahasa Arab. Yang diambil dipaksa masuk untuk gospel. Gospel artinya kabar baik. Dari bahasa Inggris tua, God spell, G-O-D spell. Sudah bisa kita buka Google Pasok nggak, Ustaz? Sudah bisa ya, Ustaz. Mari. Baik, kita dengan senang mulai hati. dulu ya. Ya, jadi kita bikin dasar. Tidak boleh paparan itu langsung nggak boleh. Dasarnya dulu. Ya. Kita lihat supaya orang mengerti apakah Ayah Sofia kajiannya ilmiah atau tidak. Ya, gitu ya. Kajian ilmiah harus ada base, harus ada fondasi, harus ada dasar. Kalau tidak ada, itu bukan kajian ilmiah namanya, tapi asumsi pribadi, tafsir liar, ya.
Beberapa saat yang lalu siang saya dikasih lihat bahwa kainama dibilang asumsi. Silahkan dicari kapan kainama asumsi. Ya, insya Allah Allah istiqomahkan tidak. Ketik saja Google Translate, Google terjemahan yang kotak itu Ustadz ya. Ini dengan Ustadz siapa Ustadz itu? Ustadz Arin. Ustadz Arin, jangan yang ini, yang bawah tuh. Google Translate, Google terjemah. Oke, sekran. Baik. Spell, S-P-E-L-L. God spell. Ejaan. Itu di bawah apa? Berarti. Mengeja. Ke bawah lagi, beristirahat. Baik, stop. Berarti ada di atas tuh, paling atas mengeja, lalu berarti, ya kan? Lalu verba itu, kata kerja ya. Beristirahat. Nah, itu yang setelahnya, setelah beristirahat apa itu? Di blok. Oh, enggak, jangan diganti ya. Ya. Jadi arti lain dari spell adalah menyihir atau memantrai. Spell itu artinya mantra. Spell, ya, hokus pokus katanya tuh, kata orang-orang itu. Atau kalau kita nonton film Harry Potter, ada apa buska yang gitu tuh, Harry Potter yang pakai tongkat, anak-anak itu mantra. God itu Tuhan. Jadi sebetulnya gospel itu berasal dari bahasa Inggris tua, artinya mantra dari Tuhan. Gitu loh Ustadz Ipung. Itu gospel. Mantap. Ya, God spell artinya mantra-mantra dari Tuhan. Ya, God spell, G-O-D besar, itu artinya Tuhan. Demikianlah. Lalu perjanjian lama apa? Nah, perjanjian lama Ustadz Dani ketik ini. Nah, pemirsa yang lihat ini juga, ya boleh dibesarkan. Pemirsa langsung ikutin ya, supaya tidak ada satu kesempatan pun kainama bersama Ayah Sofia asumsi. Tidak boleh ya. Diikutin ya, pemirsa muslimin wal muslimah rahimakumullah. Old Testament definition. Nama itu. Definition. Lalu tanda ini. Tanda dan itu, tanda dan history spasi Encyclopedia Britannica. Pemirsa ikutin ya, langsung di screenshot ya. Encyclopedia Britannica tulisannya ya, itu Britannica ya. Nah, inilah pemirsa, jangan beri ruang untuk asumsi, jangan beri ruang untuk tafsir pribadi, tidak boleh. Setiap kata yang keluar harus bisa dipertanggungjawabkan dengan data yang mudah diakses oleh pemirsa. Ya, data itu harus mudah diakses. Kalau data itu tidak mudah diakses, itu mempersulit orang. Silakan klik di atas itu, britannica.com. Syukron Ustazi. Oke, geser ke bawah Ustazi. Nanti dapat tulisan di Old Testament and name. Itu. Kelewatan. Naik lagi dikit. Kelewatan. Ada itu tuh di The Old Testament, a name coined by Melito of Sardis. Itu tuh kelihatan. Geser ke atas, kursornya geser ke atas. Itu. Ya, di Old Testament. Blok sampai di bawah. Pemirsa di screenshot dulu ya. Ini dari Britannica Encyclopedia. Sekali lagi, Encyclopedia Britannica. Tidak boleh asumsi. Kalau tidak tahu, jangan ngomong. Ya. Baik, kita baca pelan-pelan. Pemirsa langsung di screenshot ya. Perjanjian lama, sebuah nama yang diciptakan. Tuh Ustadz Ipung. Ya. Perjanjian lama bukan dari kitabnya. Tidak ada istilah perjanjian lama Ustadz Ipung. Iya. Ya. Jadi jangan bilang, oh kitabnya orang Kristen itu, kita orang Islam nih, tiba-tiba ngomong, oh kitabnya orang Kristen itu ada perjanjian baru, perjanjian lama. Hey, come on, nggak ada.
Nggak ada, istilah itu tidak ada. Perjanjian baru tadi saya sudah bahas, gospel. Sekali lagi, gospel. Perjanjian lama diciptakan oleh Melito dari Sardis pada abad kedua. Ya, oke ya, saya bacakan terus ya. Lebih panjang dari Alkitab Ibrani itu. Berarti ada perbedaan. Sekali lagi, Alkitab Perjanjian Lama ada perbedaan. Kita harus hati-hati nih ngomongin kitab orang. Tidak boleh asumsi ya. Kata Perjanjian Lama itu bukan dari Tuhan. Kata Perjanjian Lama diciptakan oleh Melito dari Sardis pada abad kedua. Lebih panjang dari Alkitab Ibrani. Sebagian karena editor Kristen membagi karya-karya tertentu menjadi dua bagian. Tetapi juga karena kelompok Kristen yang berbeda menganggap sebagai kanonik. Tolong diblok setelah kanonik, Ustadz Dani. Beberapa teks tidak ditemukan dalam Perjanjian Lama. Ya. Ini pengenalan kita. Saudaraku Kristen dan Katolik, ya. Ini yang saya mau bilang. Anda tidak mengenal kitab Anda sendiri. Mohon maaf, jangan marah. Kitab Anda tuh dibilang. Perjanjian Lama itu bukan nama dari Tuhan. Bukan. Sama sekali bukan. Abad kedua Masehi. Oleh seorang uskup dari paroki di Sardis. Namanya Bapak Uskup Melito. Sudah ya? Screenshot pemirsa. Kan gitu enak ya Ustadz Ipung ya. Iya. Jadi kita nggak boleh ngarang ya. Jadi kita sekarang pakai apa Ustadz Ke? Kan kita taunya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ya bilang aja Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Tapi jangan bilang bahwa itu adalah kitab dari Tuhan loh. Nggak berani saya bilang gitu. Itu kitabnya orang Kristen. Tuh lihatin. Yang bikin Bapak Uskup dari paroki di Sardis namanya Bapak Melito. Lalu yang kita mau kupas apa? Insya Allah nanti saya kasih tahu. Yang sudah di screenshot ya pemirsa ya. Kata-kata Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak ada dalam firman Tuhan, tidak ada. Ya. Gospel dari Godspell. Perjanjian Lama diciptakan oleh Melito dari Sardis. Nah, gitu. Tidak boleh ngarang. Church history, Ustaz, Google kosong. Church history book 4. Buku 4 ya, book 4. Eusebius. Tulisannya Eusebius. New Advent. Ustadz Dani bisa, ini gambar saya digedein dulu nggak? Itu Ustadz Arin. Saya mencatat juga. Ustadz Arin, ya Afan wa asif ya Ustadz Arin. Gambar saya bisa baik. Pemirsa dicatat juga nih. Nah udah 2 poinnya. Tidak boleh asumsi, tidak boleh tafsir, tidak boleh. Tidak diizinkan. Ya. Yang pertama, Old Testament Definition and History, Encyclopedia Britannica. Yang kedua yang sekarang kita buka, Church History, Book 4, Eusebius, New Advent. Ya, nanti kita bisa lanjut. Gitu. Ya. Benar nggak Perjanjian Lama kata Ustadz K tadi berdasarkan ensiklopedia tidak ada? Ya iya nggak ada, emang nggak ada. Jangan pernah beri ruang untuk opini. Iya, tidak boleh kan, opini kan pikiran kita enak aja, dasarnya gimana? Gitu ya Ustadz Ipung ya, nggak boleh. Baik, Church History Book 4 yang atas tuh Ustadz. Eusebius, Bapak Gereja Eusebius. Bukan orang Islam. Baik, di screenshot pemirsa. Ini buku Bapak Gereja namanya Eusebius. Buku aslinya judulnya Historia de Ecclesia. Di bahasa Inggris kan,
menjadi church history. Ya, mari kita bandingkan Hagia Sophia dengan channel-channel YouTube Kristen. Amburadul, mohon maaf ya, jangan marah. Amburadul, tidak tertata, menabrak undang-undang, isinya hanya hujat. Lihat itu di LC, isinya hanya hujat pribadi aja. Ya, begitu. Kita nggak boleh sama dengan mereka. Kalau kita sama dengan mereka, apa bedanya cintanya Allah sama kita? Ya, kita harus tunjukkan bahwa muslimin wal muslimah adalah orang-orang yang selalu menggunakan dasar akademis. Geser ke bawah, cari angka 14, Ustazi. 13 dulu. Chapter 13. Chapter 13. Ini dari buku Historia de Ecclesia yang dibahasa Inggris kan. Pakai sekran. Baik. Chapter... Sorry. Chapter berapa itu? Tunggu. Buku 4 chapter berapa ya? Lupa saya. Chapter 26. Maaf. Chapter 26. Ya, karena saya tidak pakai catatan para muslimin wal muslimah. Apa yang ada di sini aja nih. Apa yang ada di kepala ya. Chapter 26. Chapter 26. Cari angka 13. Cari angka 13. Oke, di blok. Ya, silahkan. Pemirsa muslimin wal muslimah rahimakumullah. Saudara kita Kristen dan Katolik tidak pernah diajarin ini, tidak pernah. Mereka tidak tahu. Ya, Ustadz Ipung boleh nggak Ustadz K minta tolong bacain artinya. Jangan marah ya Ustadz Ipung. Syukran. Melito kepada saudaranya, Onesimus, salam. Karena Anda telah sering. Afwan, jangan marah Ustaz, bukan Onesimus. Onesimus. Ya, syukran. Onesimus, salam. Karena Anda telah sering dalam semangat Anda untuk kata itu menyatakan keinginan untuk membuat kutipan dari hukum dan para nabi tentang juru selamat dan tentang seluruh iman kita, dan juga ingin memiliki pernyataan akurat dari buku kuno mengenai jumlah dan urutan mereka. Saya telah berusaha untuk melakukan tugas itu, mengetahui semangat Anda untuk iman dan keinginan Anda untuk mendapatkan informasi mengenai kata, dan mengetahui bahwa Anda dalam pikiran Anda merindukan Tuhan, menghargai hal-hal ini di atas segalanya, berjuang untuk memperoleh keselamatan kekal. Syukran Ustazi. Pemirsa di screenshot ya, kenapa saya perlihatkan ini? Bapak Gereja Eusebius di dalam bukunya Historia de Ecclesia, sekali lagi, Bapak Gereja Eusebius di dalam bukunya berjudul Historia de Ecclesia menulis bahwa ada seorang uskup dari Sardis namanya Melito yang menerima perintah dari kaisar untuk menyelidiki serta membuat catatan-catatan tentang tulisan serta kata-kata dari kitab kuno. Kitab kuno itu apa? Torah, Nevi'im, Ketubim, yang bisa dipakai untuk menguatkan nubuatan juru selamat. Sekali lagi, Melito adalah seorang uskup yang mendapat perintah langsung dari kaisar pada saat itu, ya, keluarga besar Diocletian ya, Vespasianus ya, pasti keturunan Vespasianus. Nanti baca aja dari nomor 1, ada ya, chapter 26 dari nomor 1 baca. Itu ada keturunan siapa yang suruh dia. Nah, beliau ini Bapak Uskup Melito itu sama seperti Lukas. Dokter mendapat Lukas. Tugas dari kaisar untuk pergi menyelidiki. Lalu setelah menyelidiki, dapat data, ditulis dengan teratur, dibukukan, lalu dikasih untuk kaisar. Pelan-pelan. Kenapa malam ini perjanjian lama kita bahas insya Allah, dan bahasa Ibrani itu kita dasarnya harus tebal. Kalau enggak bisa kacau. Ya,
ini sebagai pagar untuk umat Islam. Apalagi yang muda-muda. Pikir 100.000 kali, bahkan 100 juta kali ya, untuk menikah beda agama ya. Udahlah, ya. Minta sama Allah pada yang masih jomblo, doa sama Allah. Allah berikan yang terbaik, yang seiman ya. Insya Allah ya. Baik. Church history atau Historia de Ecclesia menyatakan dengan tegas bahwa pola ini sama dengan Lukas. Kita buka Lukas 1:1-4. Lukas 1 nomor 1 versi paralel. Lukas 1 nomor 1 versi paralel. Lukas 1 nomor 1 versi paralel. Ustaz Arin Supran. Oke, itu atas klik. Reload. Ya. Oh ya udah. Itu lalu angka 1 yang sebelah kanan itu diganti semua Ustadz Arin. Afwan, jangan marah. Semua sudah ya. Oke. Kita geser ke bawah. Kita geser ke bawah pelan-pelan. Baik. Oh, jangan kejauhan. Dari 1. Dari 17. Enggak, saya mau baca satunya. Itu tuh. Terus sampai 1. Baik. Oke, kita di atasnya 1, di atasnya 1, di atasnya, di atas lagi. Oke, itu ada tulisan miring pemirsa. Tulisan miring itu. Pendahuluan. Ya, maaf ya, jangan marah. Saya sudah pernah bahas ini sama Ustadz Ipung waktu kita ada di Sulawesi. Waktu kita mau naik ke Lambentana. Itu videonya ada kok. Yang Ustadz Ipung tanya. Jadi kalau gitu Bible itu aslinya mana? Ingat nggak Ustadz Ipung? Iya, masih ingat. Ya, saya bilang, tanya orang gereja. Mereka yang menyelidiki kok. Kenapa tanya orang Islam? Tanya orang mana aslinya? Karena mereka yang mengumpulkan. Tadi kita baca Bapak Melito mengumpulkan kitab-kitab kuno. Diperintah oleh Kaisar. Nah demikian juga Lukas untuk perjanjian baru. Cerita tentang Yesus. Yang tahu di mana itu gereja. Karena mereka yang mengumpulkan tuh baca. Theophilus. Ini kitab suci. Gimana sih kitab suci itu? Firman Tuhan. Ini coba bacalah. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita. Berarti sebelum 4 gospel ada, hai saudaraku sayang, Kristen dan Katolik, sudah banyak tulisan tentang Yesus. Ditulis oleh siapa? Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Jadi murid-murid Yesus yang asli, sebetulnya mereka menulis. Barnabas menulis, Thomas menulis, Yakobus menulis, Filipus menulis, Petrus menulis, Maria Magdalena menulis, bahkan Yudas Iskariot juga menulis. Nikodemus menulis, namanya kitab-kitab yang disebut agnostik, proto-evangelium. Begitu ada Lukas yang lain tidak dianggap atau dibilang tidak. Ngerti ya? Pola ini sama. Pola ini sama. Apa? Theophilus menyuruh Lukas untuk pergi mencari data. Mari kita lihat di 1 nomor 3 itu tuh. Karena itu 1 nomor 3 tuh ya, lihat ya pemirsa kelihatannya. Karena itu setelah aku Lukas dokter menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu Theo. Ini adalah buku jurnal penelitian, investigation journal. Ya. Oh kok kayak gitu, tapi Ustadznya mesti ambil-ambil. Ya iyalah, dipakai lah orang jurnal. Jadi yang tadi Ustadz Ipung bilang di depan, kami memakai bahan dari kitab orang Kristen. Ya karena boleh pakai Ustadz Ipung, beneran. Benar, kita boleh pakai. Maaf ya, ini jurnal kok. Jurnal itu boleh dipakai oleh siapa aja. Orang-orang yang mau S3, itu biasanya bikin tulisan, benar nggak?
Namanya disertasi, benar nggak Ustaz Ipung? Iya, betul. Nah, disertasi ini kalau di satu kampus atau satu lembaga pendidikan tinggi akan dikumpul, lalu disebutkan orang-orangnya yang menulis siapa, benar nggak? Nah, Ya. tulisannya itu disebut jurnal, benar nggak Ustaz Ipung? Betul. Iya. Lalu kehalayakan oleh lembaga Oke. pendidikan tinggi tersebut atau kampus tersebut. Baik, Gitu. ya Ustadz. Sama ini. Saya mewakili penonton. Mewakili penonton. Iya. Pasti banyak penonton yang bertanya kepada Ustadz Kainama, siapa Theophilus itu? Kenapa namanya ditulis di nama paling pertama yang ditulis di kitab suci Lukas? Tafsiran dan catatan. Kita lihat tafsiran catatan. Kenapa bukan nama Allah? Kenapa bukan nama Bapa? Kenapa bukan nama Yesus? Iya, karena kita kalau baca Lukas itu ada keterangannya kan? Oke. Ada keterangannya Lukas itu. Lukas itu ada keterangannya. Gini, klik satu-satu coba. Yang tadi ya itu ya akan ada satu-satu tuh. Diklik satu-satunya. Lalu ada tafsiran dan catatan. Bisa dilihat ini tafsiran dan catatan. Mana? Ya. Udah Lukas. Enggak, bukan tafsiran catatan di sini. Ulang lagi. Nah, itu di atas tuh ada kotak tuh, di atas, di paling atas. Paling atas tafsiran, klik Yerusalem. Nanti baca sendiri ya pemirsa. Di bawah tuh ada kotak biru Yerusalem. Klik. Ada situ. Ya nanti pemirsa baca sendiri lah ya. Siapa itu Theophilus? Ada. Oke. Ini agak berlebih-lebihan. Artinya beberapa tentang cerita yang diketahui digunakan Lukas. Lihat penginjil. Oke. Kembali dulu. Dikliknya 14 Ustazi. Dikliknya 14. Kliknya 14. Oke. Yerusalem. Oke tuh. Kan dikasih tahu tuh. Tuh. Kalau demikian maka Theophilus yang mulia itu bukan seorang Kristen. Tuh. Silakan Ustazi tolong bacain deh, Tuan Guru. Ya. Afwan. Terjemahan lain yang mungkin yang diberitahukan kepadamu. Kalau demikian maka Theophilus yang mulia dalam kurung Lukas pasal 1 ayat 1 itu bukannya seorang Kristen yang mau dikuatkan imannya, tetapi seorang pejabat tinggi yang mau diberi penerangan tentang iman Kristen. Nah ya, terjawab deh ya. Sebetulnya jawabannya semuanya ada di situ, Ustaz. Jadi kita nggak perlu asumsi-asumsi. Luar biasa ya. Nggak boleh ya. Alkitab Sabda ini sangat detail, sangat membantu. Oh iya dong. Ini kan wow, ini orang-orang besar dari gereja, Ustaz sih. Kami sangat berterima kasih kepada pembuat website Alkitab Sabda ini yang sangat detail dan komprehensif. Menampilkan data. Kainama secara pribadi, Ustaz Ipung secara pribadi, dan sebagai lembaga Hagia Sophia mengucapkan hormat serta terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta yang ada di Alkitab Sabda, lembaga Alkitab Sabda ya, Ustaz ya. Baik, ya Ustaz. Oke, baik. Sudah ya, sudah. Pertanyaannya itu aja, Ustaz. Sudah. Kita lanjut, Ustaz. Iya. Oke, lanjut ya. Baik ya, jadi tanya langsung dijawab. Dan bukan Kainama yang jawab. Bapak Pendeta yang terhormat dan Ibu Pendeta yang terhormat yang ada di Alkitab. Baik, kita kembali ke Melito, ke Church History. Baik, sekarang nomor 14-nya Ustazi. Habis itu baru kita. Baik. Silakan Ustadz Ibu minta tolong, jangan marah, tolong dibacakan. Syukran. Baik, dengan senang hati. Baik, oleh karena itu, ketika saya pergi ke timur dan datang ke tempat di mana hal-hal ini dikhotbahkan dan dilakukan,
Saya mempelajari secara akurat kitab-kitab perjanjian lama dan mengirimkannya kepada Anda seperti yang tertulis di bawah ini. Nama mereka adalah sebagai berikut. Tentang Musa, 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan, Yesus Neif, Hakim, Rut, of Kings, 4 buku, Tawarikh 2, Mazmur Daud, Amsal Sulaiman, Kebijaksanaan juga, Mengkhotbah, Kidung Agung, Ayub, para nabi, Yesaya, Yeremia, dari 12 nabi, 1 buku, Daniel, Yehezkiel, Esdras. Dari situ saya juga membuat ekstraknya, membaginya menjadi 6 buku. Demikian kata-kata Melito. Syukran Ustazi, pemirsa di screenshot ya. Dibaca perkata secara hati-hati. Ini adalah catatan yang sangat berharga dari Bapak Gereja di masa purba, namanya Bapak Gereja Eusebius, dalam bukunya Historia de Ecclesia, book 4, chapter 26. Sekali lagi, book 4, chapter 26. Historia de Ecclesia. Kalau YouTuber Kristen biasanya cuma ngarang, tapi Muslim nggak boleh. Kalau tahu ngomong, kalau nggak tahu diem. Ya, mari kita lihat Ustazi pelan-pelan. Saya mau mengajak kemana ini? Coba lihat itu. Melito pergi ke timur, kemana? Yerusalem. Untuk mengumpulkan itu. Dan mana lagi? Alexandria, perpustakaan terbesar di jagat raya. Benar nggak? Zaman itu. Ya, benar ya? Betul. Alexandria. Semua perkamen-perkamen ada di situ. Bukan hanya perkamen Yahudi. Orang-orang Nabatea punya perkamen ada di situ. Orang-orang Majusi punya perkamen ada di situ. Orang-orang para penyembah berhala ada di situ. Cerita tentang Ra, Mesir, tentang Sphinx, tentang dewa-dewa Mesir. Wah, ada di situ semua catatan. Tentang bagaimana kisah Sungai Nil ada di situ. Nah, dia kumpulkan. Tapi kita perhatikan tuh. Yuk, mari kita yuk pemirsa muslimin wal muslimah rahimakumullah, lihat yuk. Baik ya. Nama-nama kitab yang dibagi-bagi serta dipilah-pilah oleh Melito Bapak Gereja. Pertama, 5 kitab Musa, namanya Pentateuch. Nah, Ustadz Ipung, di sini timbul kata Pentateuch. Abad kedua, 5 kitab Musa. Bereshit, Shemot, Bemidbar, lalu apa? Orang-orang Lewi nih, Imamat, lalu Devarim. Ini namanya nih, 5 kitab itu. Ya, kalau nggak tahu jangan oceh ya. Ya, baik ya. Oke ya. Lihat nih ada yang aneh di sini. Di situ ada nama kitab Yesus Nave. Bener nggak? Iya, Ustaz. Kita pernah dengar nggak? Belum pernah. Pernah dengar nggak? Saya tadi kaget juga. Iya. Dan itu masuk di dalam kelompok kitab perjanjian lama loh. Namanya Yesus Nave. Apa? Ada sebenarnya, tapi kok enggak ada? Ya itu. Maka itu jangan lagi tanya sama Kainama. Kainama, Bible yang asli mana? Kamu orang yang ambil. Orang-orang Kristen itu yang ambil. Kamu sembunyikan di mana sekarang? Ayo. Jangan tanya orang Islam. Apa ini kitab namanya kitab Yesus Nave? Ayo. Oke ya, sudah lewat. Amsal Sulaiman. Di bawah Amsal Sulaiman ada tulisan kebijaksanaan. Kitab apa ayo? Pernah dengar nggak? Wisdom. Wisdom, ayo. Ada itu. Kemana sekarang? Ayo. Tanggung jawab itu orang-orang Kristen. Tanggung jawab itu. Ya. Pengkhotbah, Kidung Agung, Ayub, para nabi, Yesaya, Yeremia, 12 nabi, 1 buku Daniel, Yesaya, Esdras, ayo. Esdras, ayo. Kemana Esdras ini? Ya kan tahu, orang dia yang bawa bukan saya, Ustaz. Saya tadi kaget juga, Ustaz. Ini nama-nama asing
Yang saya belum pernah dengar. Ya asing bener, orang Kristen aja kagak tahu ini. Maka tuh orang Kristen jangan sok-sok gini lah. Kayak nama bilang Bible tuh begini-begini, mana tunjukkan yang asli kalau memang palsu. Hei, jangan tanya saya, tanya Bapak Melito. Dia yang ambil itu semua barang, disembunyikan di mana sekarang. Sampai orang Kristen sendiri tidak pernah melihat barang di mana. Padahal ada. Ayo, gimana? Ya, gitu. Kalau belajar tuh yang benar, tidak boleh ngarang. Sudah jelas ya, Ustaz? Baik. Baik, sudah jelas. Karena yang diambil pertama oleh Bapak Tua Melito yang terhormat adalah kitab-kitab yang ditulis di sini. Maka kita tidak boleh ngarang, Ustaz. Ya, kita belajar melihat bahasa Ibrani itu dari yang ada di sini aja. Kalau yang nggak ada, misalnya Yesus Nafe, ya udah kita nggak usah cari, biarin aja itu menjadi tanggung jawab orang Kristen di hadapan Allah nanti. Ya, kitab Esdras, mana? Kebijaksanaan di mana? Ya, gitu. Baik, silakan. Nah, kita mulai dari yang pertama, namanya kitab Kejadian. Kita mulai dari Kejadian 1 nomor 1. Nah, insya Allah nanti di minggu berikutnya Ustaz, kita sudah langsung ke ayatnya dalam Hebrew ya Ustaz ya. Dengan senang hati ya Ustaz. Itu yang ditunggu-tunggu. Kejadian. Asik. Kejadian 1 ya. Emang senang Ustaz Ipung pengennya gitu belajar Hebrew. Baik. Satunya ganti semua Ustaz, maaf seperti tadi. Oke, baik. Allah menciptakan langit dan bumi, langit dan bumi serta isinya mereka. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sebentar. Ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Nomor 16, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di atas, di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. 18. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan 18. Jadilah petang. Mana dia? Jadilah petang dan jadilah pagi. Dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Oke ya, sampai situ saja. Jadi pembelajaran kita tentang itu dimulai harus dari sini Ustaz. Nggak boleh ngaco. Dasarnya sudah tahu, fondasinya sudah ada. Ketika mau masuk ke Hebrew, harus wajib dari sini. Kalau dari tempat lain, kacau nanti ya. Tidak boleh ya. Baik. Harus sesuai ya. Baik. Ini jangan ditutup. Ustadz Arin buka Genesis 1. Enggak gini, buka Arabic Bible lagi. Hebrew Ustadz K. Iya. Ini kan saya ngobrol sama pemirsa yang Muslim. Yang Muslim kan terbiasa dengan Arab. Iya, Arabic Bible Catholic Church. Oke, kotak biasa tuh, kotak yang di atas. Kotak di atas, gitu. Iya. Genesis spasi 1. Enter. Oke, tolong besarkan. Minta tolong Ustadz Ipung bacain nomor 1 sampai nomor 8. Minta tolong dibesarkan. Oke, terima kasih. Ini sudah jelas. Baik, kita mulai dari pertama. Takwin wahid. Fil bad'i khalaqallahu as-samawati wal ard. Wa kanatil ardu kharibatan wa khaliyatan wa ala wajhil ghamri dhulmatun wa ruhullahi yariffu ala wajhil miyahi. Wa qala Allah liyakun nur fakana nur wara Allahu an-nura annahu hasan wa fassalallahu bainan nuri wadh-dhulmah wa da'a Allahu an-nur
nahara wadh-dhulmah da'aha lailah wa kana masa'un wa kana sabahun yawman wahid. Wa qala Allah liyakun jaladun fi wasatil miyah wal yakun fasila baina miyahin wa miyah. Fa'amilallahu al-jalada wa fasala bainal miyahi allati tahtal jaladi wal miyahi allati fawqal jalad wa kana kadzalik wa da'allahu al-jalada sama'an wa kana masa'un wa kana sabahun yawman thaniyan. Qala Allah litajtama'. Syukran Ustaz. Ya, Syukran. baik. Sampai yaum 9 Kazalika wa qala 8 ya. Sampai mana itu tadi? Wa kana 8 sabahun ya. yauman thaniyan. Dan jadilah Saniyah. ya. Yauman Jadilah saniyah. pagi Ya. hari kedua. 7-8 wada'a Allahu al-jalada sama'a wa kana masa'un Ya. wa kana sabahu yaumma Yauman Sani. thaniyan. oh kedua ya Ya. Sani. Ya itulah hari kedua. Putra. Jadilah sore Baik. dan Ket- jadilah Nah, pagi iya, ada sore, ada subuh, ada pagi, ada siang. hari Kalau kedua. pagi itu ya sabah, lalu ada memisahkan antara siang dan malam. Nahar wa laila. Benar ya? Baik. Ustaz ya? Coba perhatikan dari 1 sampai 8 yang tadi pemirsa. Tidak ada Tuhan lain yang disebutkan menciptakan langit dan bumi, melainkan Allah. Allah. Saya mau bilang itu sebetulnya. Ya. Baik. Di nomor 2 ada sesuatu yang saya suka sekali. Wa kanat al-ardu Kharibatan kharibatan wa wa khaliyatan khaliyatan. wa ala wajhi al-damri sulmatun, kegelapan. Wa ruhullah yarifu ala wajhi al-miyah. Di atas air, di atas permukaan air. Ya. Wa qala Allah, maka Allah berkata liyakun. Perhatikan itu. Liyakun nur. Fakanan nur. Sekali lagi, perhatikan itu ya. Wa qala Allah di nomor 3. Wa qala Allah liyakun nur. Fakanan nur. Kata-kata kun fayakun inilah yang mengikat agama apapun yang ada di bumi ini. Seharusnya mengakui bahwa sejak bumi diciptakan sampai detik ini, agama hanya satu, Islam. Karena nama Tuhannya Allah dan penciptaan itu kata-katanya adalah liyakun fakana kun faya kun. Ya, semua penciptaan itu dasarnya sama. Kun faya kun. Jadi maka jadilah. Ya, jadi kita orang-orang muslimin kalau baca kitab Hebrew lebih nyaman. Kenapa? Karena semua yang ada di situ itu semuanya sudah ada di hati kita. Baik. Saya mewakili para penonton Ya. semuanya ya Ustadz. Iya. Bagaimana ceritanya tiba-tiba Biasanya nih. misalnya ada yang berpendapat bahwa di kitab Kejadian pasal 1 ayat Ya. 1 tadi dan seterusnya itu Ya, bahwa pencipta langit dan bumi adalah Yod He Wav He. ya. Ya itu kita baca aja. Itu kan bukan kitab kita. Itu kan disusun oleh para orang-orang keturunan Yahudi yang berbahasa Arab kan, Ya. Koptik ya, benar ya, bukan orang Islam yang bikin. Dan di situ tidak ada kata Yahuwah, tidak ada. Adanya apa? Allah.
Dan akan kita buka nanti kalau sudah belajar bahasa Hebrew. Oke, baik. Siapa sebenarnya yang tercantum di situ? Genesis 1 in Hebrew. Ini adalah program awal, ya. Jadi nanti kesananya kita tidak buka seperti ini lagi, tapi langsung Arab, Hebrew, Arab, Hebrew, Arab, Hebrew, insyaallah. Gitu. Atau Hebrew terus, ya. Genesis 1 in Hebrew, Mekon. Baik. Oke. Nanti sediakan alat tulis ya. Ya, siap ya, Ustaz. Jadi buka Hebrew alfabet. Baik, pemirsa, lihat ya. Kita belajar 8 huruf awal. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Kei, Vav, Zain, Het. Pelan-pelan lagi. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.